warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto selaku dosen mata kuliah Perkembangan Kognitif PAUD dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya Dinda Gian Triwardani sebagai moderator kelompok 2 akan membuka jalannya presentasi. Kami akan membahas tentang teori biologi yang mendasari perkembangan kognitif PAUD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Ada Irhami Nur Aisyah dengan NIM 16014200065 dan ada Dewi Setianingsih dengan NIM 16014200080 serta ada Alifa Estaberiana dengan NIM 16014200082 dan ada saya sendiri Dinda Gian Triwardani dengan NIM 16014200086 dan terakhir ada Pipin Indarini dengan NIM 16014200095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Gian Triwardani dengan NIM 16014200086. Di sini saya akan membahas materi perkembangan kognitif. Anak usia dini merupakan individu yang unik, berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya, dan anak usia dini memiliki potensi yang dibawa sejak lahir dan dapat berkembang melalui peran pendidikan. Perkembangan anak usia dini meliputi beberapa aspek, di antaranya aspek pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan bahasa, serta aspek perkembangan moral agama. Dikaitkan dengan pembelajaran kognitif, anak diharapkan mampu berpikir secara logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Salah satu upaya untuk mengembangkan kognitif anak adalah dengan cara memberikan pembelajaran yang dapat mengasah kecerdasan logika matematika. Perkembangan kognitif menurut para ahli. Menurut kata Dinata, perkembangan otak, struktur otak, anak tumbuh terus setelah lahir. Sejumlah riset menunjukkan bahwa pengalaman usia dini, imajinasi yang terjadi, bahasa yang didengar, buku yang ditunjukkan akan turut membentuk jaringan otak. Dengan demikian, melalui perkembangan kognitif, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi untuk mencegah suatu masalah. Dikaitkan dengan pembelajaran kognitif, anak diharapkan mampu berpikir secara logis, kritis, memberi alasan, memecahkan masalah, dan menemukan hubungan sebab akibat. Menurut Piaget 1896 sampai 1980. Memandang anak sebagai persiapan aktif di dalam proses ketimbang sebagai resipien aktif perkembangan biologisnya. Jelasnya, Piaget yakin bahwa anak harus dipandang sebagai seorang ilmuwan yang sedang mencari jawaban, yang melakukan eksperimen terhadap dunia untuk melihat apa yang terjadi. Sikon 1 JK 986-145. Evolusi perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata atau skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode menurut Piaget. Yang pertama, periode sensori motor, terjadi pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Lalu yang terakhir, periode operasional formal, terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner adalah salah satu cabang baru dalam psikologi yang mencoba mempelajari potensi peran dari faktor genetis dalam berbagai aspek dari perilaku manusia.
Cabang baru dari psikologi ini menyatakan bahwa manusia seperti makhluk hidup lainnya di planet bumi ini telah mengalami proses evolusi biologis selama sejarah keberadaannya. Dan dari hasil proses ini, manusia sekarang memiliki sejumlah besar mekanisme psikologis yang merupakan hasil evolusi yang membantu manusia untuk tetap hidup dan mempertahankan keberadaannya. Perkembangan otak. Yang pertama, perkembangan otak anak usia dini. Perkembangan otak anak usia 0-2 tahun, kegiatan psikologis yang terjadi seperti bahasa, pemikiran, simbol, koordinasi sensori motorik, dan belajar sosial hanya sebagai permulaan. Yang kedua, perkembangan otak anak usia 2-3 tahun. Hubungan emosional ini seperti halnya seorang dewasa menanggapi rangsangan emosional dari pihak lain. Model interaksi dan gen lingkungan. Interaksi gen lingkungan atau interaksi genotip lingkungan. Model epidemiologi GXG. Dalam epidemiologi, model berikut dapat digunakan untuk mengelompokkan interaksi yang berbeda antara gen dan lingkungan. Model A menggambarkan genotip yang meningkatkan tingkat ekspresi faktor risiko tetapi tidak menyebabkan penyakit itu sendiri. Misalnya, gen PKU menghasilkan tingkat fenilalanin yang lebih tinggi dari biasanya yang pada gilirannya menyebabkan keterbelakangan mental. Sebaliknya, faktor resiko dalam model B berpengaruh langsung terhadap ketentuan penyakit yang diperkuat oleh kerentanan genetik model C, menggambarkan kebalikannya, di mana kerentanan genetik secara langsung mempengaruhi penyakit, sementara faktor risiko memperkuat efek ini dalam setiap situasi independen. Faktor yang secara langsung mempengaruhi penyakit dapat menyebabkan penyakit dengan sendirinya. Model D. Model D berbeda karena tidak ada faktor dalam situasi ini yang mendapat mempengaruhi risiko penyakit, namun ketika kerentanan genetik dan faktor risiko ada, risikonya meningkat. Misal gen defisien G6PD bila dikombinasikan dengan konsumsi kacang fava menyebabkan anemia hemolitik. Penyakit ini tidak muncul pada individu yang makan kacang fava dan kekurangan G6PD atau pada orang yang kekurangan G6PD yang tidak makan kacang fava. Terakhir, model E mengembangkan skenario di mana faktor risiko lingkungan dan kerentanan genetik secara individual dapat mempengaruhi risiko penyakit. Namun, jika digabungkan, efek pada risiko penyakit berbeda. Model-model tersebut dibatasi oleh fakta bahwa variabel-variabelnya biner dan oleh karena itu jangan mempertimbangkan skenario variabel berskala poligenik atau berskala kontinu. Pertama, pendekatan sistem pengembangan. Pengembangan kognitif merupakan bagian dari fase pengembangan karakteristik manusia yang penting untuk dipelajari. Perkembangan kognitif sering disebut juga dengan perkembangan intelektual atau inteligensi. Yang kedua, genotip atau teori lingkungan. Teori genotip. Perkembangan otak. Otak merupakan bagian sistem saraf pusat yang mengontrol pernafasan, aliran jantung, pencernaan, dan sekresi hormon, serta ekskresi. Otak juga bertanggung jawab untuk menafsirkan informasi dari dunia luar dan mengendalikan pikiran, ucapan, memori, gerakan, dan menanggapi setiap rangsangan. A. Otak yang dilindungi oleh tengkorak. Otak yang dilindungi oleh tengkorak diantaranya adalah yang pertama, otak atau korteks. Otak atau korteks ini merupakan bagian terbesar dari otak manusia dan dibagi menjadi 4 bagian. Yang kedua ada cerebellum, terletak di bagian belakang otak. Fungsi utamanya adalah untuk mengkoordinasikan dan mengatur aktivitas otot. Bagian ini juga terlibat dalam mengatur takut dan senang, serta beberapa fungsi kognitif seperti bahasa dan perhatian. Yang ketiga ada sistem limbik. Sistem limbik terletak di bagian belakang otak besar, terdiri dari amigdala, hipotalamus, talamus, dan hipokampus. Yang keempat adalah brainstem. Brainstem terdiri dari medula, otak tengah,
dan pons. B. Jenis-jenis penyakit otak. Jenis-jenis penyakit otak dibagi menjadi 4, yaitu infeksi otak. Infeksi otak terdiri dari meningitis, abses otak, ensefalitis, cedera otak, dan epilepsi. Yang kedua ada tumor otak. Yang ketiga ada penyakit neurodegeneratif. Dan yang keempat ada penyakit pembuluh darah otak. Penyakit pembuluh darah otak diantaranya stroke, stroke iskemik, stroke hemoragik, aneurysma otak, dan kondisi autoimun otak. Dan ada tertera pada gambar yaitu sistem saraf otak. Sistem saraf berkembang dari jaringan embrionik yang disebut ektoderm. Tanda pertama terjadinya perkembangan sistem saraf adalah terbentuknya neural plate yang mulai dapat dilihat pada usia 16 hari perkembangan. Beberapa hari selanjutnya, terbentuklah parit atau cekungan pada neural plate sehingga terbentuklah neural groove. Seperti yang tertera pada gambar, neural groove adalah yang di cekungan di atas neural komponen-komponen yang bekerja sama pada kegiatan motorik. Yang pertama, ada gerakan dan energi, kontraksi dan relaksasi otot. Dalam keadaan fisiologi, otot berelaksasi dan berkontraksi apabila mendapat rangsangan dari susunan syaraf balik, motorik maupun sensorik. Yang kedua, koordinasi. Gerak diatur mulai dari alur otot ke sebelum dan dikembalikan ke otot setelah diolah di dalam cerebellum. Yang ketiga, refleks. Jawaban adanya rangsangan di luar kehendak rangsang melalui saraf penifer eferen atau motorik, dan rangsang responnya melalui saraf perifer eferen atau sensorik. Yang keempat, ada tonus, berkaitnya dengan memanjang dan memendeknya otot. Di sini ada gambar embryologi otak. Gambar embryologi otak yang terdiri dari prosencephalon yang berwarna merah ini namanya telencephalon, dan yang berwarna merah muda itu diencephalon. Untuk bagian-bagian otak ada telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, myelencephalon. Yang B, untuk perkembangan neural ada macam-macam neural, yaitu looking at the world, listening to the words, speaking word, dan thinking of the words. Dan ini untuk gambaran homunculus cerebri. Nah, kalau ini antara motor activity dan sensory activity ya teman-teman. Jadi untuk bagian dimana untuk kita menjalankan dan untuk sensor otak kita. Gerakan atau lokomosi dibagi menjadi 2, yaitu sistema piramidal, inisiasi gerakan volunteer non-stereotipik, spesifik, halus, terampil, dan perlu ketepatan. 2. Sistema ekstrapiramidal, penyesuaian posisi secara kasar, pengendalian tonus otot sebagai inhibitor dan aktivator. Perkembangan penyusunan syaraf.
Otak manusia dewasa kira-kira 1.300 sampai 1.400 gram atau 2% berat badan. Terdiri lebih dari 100 miliaran sel syaraf dan 1 triliun sel penyokong syaraf neuroglia. Dari 1.700 mili volume tengkorak, 1.400 meter otak atau 80%, 150 mili darah atau 10%, 150 mili cerebrospinal fluid atau 10%. Rasio gray matter dibagi weight matter di cerebral hemisphere. Usia 20 tahun dibagi 1,3. Usia 50 tahun dibagi 1,1. Data permukaan korteks cerebri 2500 cm persegi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.